Timnas Indonesia punya ambisi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Sayangnya, skuad Garuda Nusantara harus menghadapi jalan terjal akibat lini serang yang dianggap tumpul. Demi bisa tampil lebih maksimal, PSSI dikabarkan siap menaturalisasi 3 pemain keturunan di Eropa. Mereka adalah Miliano Jonathans, Ole Romeni, dan Mauro Zylstra. Keseriusan Timnas Indonesia sampai membuat mereka ingin cepat-cepat berseragam merah putih. Bagaimanakah prediksi penyerangan Timnas Indonesia? Mencari opsi baru di lini serang. Timnas Indonesia memiliki sejumlah bakat gemilang yang menghiasi lini serang. Para penyerang ini selalu menjadi andalan Shin Tae-yong di skuad Garuda. Sebut saja nama Ragnar Oratmangun yang kerap menjadi ujung tombak pasukan tanah air. Wak Haji sendiri memiliki penampilan gemilang dengan sudah menyumbang 2 gol dan 1 assist. Penyerang FC Vidender ini kerap kali diandalkan karena memiliki skill menggiring bola yang ciamik. Ditambah lagi ex-Groningen ini juga memiliki insting menyerang yang mengerikan. Selain Ragnar, Rafael Struijk juga kerap kali menjadi duet di lini serang skuad Garuda. Pemain Brisbane Roar ini berhasil mencetak gol debutnya di laga kontra Bahrain. Dirinya kerap kali diandalkan Shin Tae-yong karena memiliki kemampuan menusuk yang tajam. Selain itu, Struijk juga memiliki kemampuan untuk menarik perhatian pemain lawan. Selain 2 nama pemain keturunan tersebut, pasukan Merah Putih juga diperkuat talenta gacor dari liga lokal. Sebut saja Malik Rizaldi yang menjalani debutnya di laga kontra Bahrain. Winger Persebaya Surabaya tersebut berhasil menyumbangkan 2 gol dari 5 laga bersama Bajul Ijo. Apalagi Malik juga dikenal sebagai pemain pekerja keras yang berhasil menarik perhatian. Hal tersebut terlihat saat dirinya tampil ngotot saat menghadapi Bahrain. Dirinya nggak ragu naik turun meskipun harus memakai perban di kepalanya. Selain itu, masih ada nama Hoki Caraka yang disebut memiliki masa depan gemilang bersama Indonesia. Striker 20 tahun ini bahkan sudah mencetak 3 gol bersama PSS Sleman. Ditambah, skuad Garuda juga masih memiliki stok penyerang seperti Dimas Derajat. Pemain 27 tahun ini berhasil menorehkan 2 gol bagi Persib Bandung musim ini. Alhasil, Shin Tae-yong seakan-akan gak kehabisan opsi di lini serang. Pasalnya, Timnas Indonesia memiliki stok penyerang yang sangat berlimpah di liga lokal maupun pemain keturunan. Sayangnya, talenta ini masih dianggap kurang mampu mengatasi tumpulnya lini serang Timnas Indonesia. Para penyerang seakan gak berdaya ketika bertemu tim-tim besar. Sebut saja di laga kontra Cina, di mana skuad Garuda malah mencetak gol dari kaki Tom Haye. Padahal, Timnas Indonesia berhasil menguasai jalannya pertandingan. Witan Sulaiman dianggap menjadi salah satu pemain yang gagal bersinar kontra Cina. Winger 23 tahun ini terlihat kerap kali kehilangan bola saat menyerang. Kurangnya penampilan Witan akhirnya membuat Rafael Struijk nggak berkutik. Padahal striker 21 tahun ini seringkali berdiri bebas namun jarang mendapatkan umpan. Marcelino yang diturunkan sebagai pengganti Witan juga nggak bisa berbuat banyak. Pemain Oxford United ini malah tampil gerasak-gerusuk di babak kedua. Tumpulnya lini depan akhirnya memancing kekecewaan dari supporter Garuda. Mereka mendesak PSSI agar mencari penyerang keturunan berkualitas. Shin Tae-yong sendiri juga mengakui kalau Timnas Indonesia memang kekurangan di sektor penyerang. Jujur, saya tidak bisa memberikan nilai yang baik pada lini depan. Memang para pemain depan harus mengevaluasi diri dengan baik. Jelas Shin Tae-yong. Akhirnya PSSI mencoba untuk membidik para striker keturunan yang ada di Eropa. Arya Sinulinga sendiri mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan penyerang tetapi masih belum mau bergabung. Untuk stok striker masih terus kita cari, yang mana kita memang ada jagoan tapi belum tertarik main di Indonesia, ungkap Arya. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans menjadi nama yang disebut-sebut akan memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Pasalnya, winger Vitesse ini berhasil mencuri perhatian lewat performanya. Bersama Vitesse, Miliano berhasil mengemas 6 gol dan 2 assist di divisi kedua Belanda. Di pertandingan terakhir, winger 20 tahun ini berhasil mencetak 2 gol saat melawan FC Den Bosch.
Berkat performa impresifnya, Miliano terpilih masuk ke tim terbaik pekan ke-10 divisi kedua Liga Belanda. Padahal penyerang berusia 20 tahun itu baru saja pulih dari cedera ACL. Miliano berhasil membuktikan kemampuannya meskipun ditakutkan akan kehilangan performa akibat cedera. Kemampuannya langsung membuat netizen Indonesia memintanya agar dinaturalisasi. Winger kelahiran Arnhem ini memiliki darah Indonesia dari keluarga sang ayah. Bahkan keluarganya dikenal pernah tinggal di daerah Depok. Melihat hal tersebut, PSSI langsung melakukan pendekatan dengan dirinya. Miliano sendiri mengaku sudah mendapatkan tawaran untuk membela skuad Garuda. Ya, saya sudah dikontak PSSI. Tentu pintu saat ini sedikit lebih terbuka. Jadi aku perlu memutuskan dan tidak menutup kemungkinan memperkuat timnas Indonesia, ujar Miliano dilansir dari Football Primer. Kedatangan Miliano sendiri diprediksi akan menggeser posisi Witan Sulaiman di sektor sayap kanan. Ole Romeni. Nama selanjutnya adalah Ole Romeni yang seringkali jadi bahan pembicaraan netizen Indonesia. Pasalnya dirinya merupakan penyerang yang sangat diidamkan oleh Shin Tae-yong. Romeni sendiri menjadi pilihan utama di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Pemain 24 tahun ini bahkan berhasil membawa klubnya bertengger di posisi kedua Eredivisie. Pemain kelahiran Nijmegen ini bahkan sukses menyumbangkan 2 gol bagi skuad Domstedelingen. Berkat penampilan tersebut, nilai transfer Romeni langsung mengalami kenaikan drastis. Bomber keturunan Medan ini sekarang berharga sebesar 1,5 juta euro. Padahal sebelumnya nilai pasar Romeni hanya berkisar di angka 800.000 euro. Berkat penampilan apiknya, PSSI sendiri memang sudah lama mengejar nama Romeni. Sayangnya pendekatan PSSI pada awalnya sempat mengalami kebuntuan. Arya Sinulinga pernah mengungkapkan alasan dari lamanya naturalisasi Romeni. Romeni berat untuk dinaturalisasi karena ada hal-hal yang agak susah. Dari PSSI sudah berusaha. Pak Erick Thohir juga telah melakukan langkah yang sangat baik dan profesional, ujar Arya. Namun saat ini bomber berusia 24 tahun ini mulai menunjukkan minatnya untuk dinaturalisasi. Jos Ebergen selaku agennya mengonfirmasi tentang Romeni yang ingin main di Indonesia. Ya benar, Romeni dapat tawaran untuk bela timnas Indonesia. Saat ini dia sedang mempertimbangkan tawaran tersebut, ungkap Ebergen melalui Instagramnya. Ragnar Oratmangun juga disebut sampai turun tangan untuk membujuk rekannya agar bergabung ke Indonesia. Romeni bilang ke saya, kalau sudah menentukan pilihan pasti akan diberitahu. Saya juga selalu kasih masukan ke dia soal timnas Indonesia, ungkap Oratmangun. Mauro Zylstra. Mauro Zylstra menjadi salah satu nama lainnya yang diprediksi akan segera memperkuat timnas Indonesia. Striker berusia 19 tahun ini dinilai sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar. Zylstra sendiri berhasil memukau publik dengan penampilannya saat membela Nijmegen U21. Dirinya berhasil mencetak 9 gol dan 1 assist pada musim lalu. Penampilan gemilang ini akhirnya membuat dirinya diboyong FC Volendam U21. Bersama klub tersebut, Zylstra tampil ganas di 3 pertandingan awal. Dirinya berhasil menyumbangkan 2 gol dan 1 assist bagi FC Volendam U21. Statistik hebat ini membuat dirinya digadang-gadang menjadi striker top di masa depan. Ditambah lagi, Zylstra memiliki keunggulan dalam melakukan duel udara dengan bek lawan. Bahkan, striker kelahiran Zaandam ini juga memiliki kecepatan dan kemampuan menggiring bola yang bagus. Kemampuan ini dinilai cocok untuk mengatasi ketumpulan dari lini serang timnas Indonesia. Ditambah, Zylstra sendiri mengaku siap untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, striker berusia 19 tahun ini mengaku sudah dalam proses naturalisasi bersama PSSI. Saya sedang dalam proses naturalisasi, itulah yang PSSI sebut. Mereka sedang memproses semua dokumen-dokumen milikku. Dan saya siap untuk terbang ke Indonesia, ungkap Zylstra. Media Vietnam yaitu Soha bahkan sampai ketar-ketir ketika mengetahui Zylstra yang akan membela Indonesia. Mauro Zylstra dinilai akan menjadi tambahan berkualitas bagi timnas Indonesia. Menghadapinya, timnas Vietnam harus menjaga konsentrasi yang sangat tinggi, tulis Soha. Dengan kehadiran pemain keturunan tersebut, akankah timnas Indonesia bisa mencetak banyak gol dan lolos ke Piala Dunia?